Mempelajari jalur oli mesin pada skuter matic Honda varian Scoopy Vario Beat yang injeksi tapi belum radiatoran 110 cc. Yang pertama adalah dari pompa oli dipompakan menuju ini, ada lubang dari pompa oli mengalir lewat sini melalui lubang ini, terus masuk ke sini juga, terus ke depan sini melalui perpak blok seker belakang sama perpak kop. Jadi umpama dibongkar ini harus perpak blok sama kop diganti, meskipun enggak pakai yang ori harus diganti. Ini yang merek TGP itu udah lumayan, kalau yang ori nggak ada pakai TGP. Jalur oli ini akan memompa oli dari mesin, dari dalam sini dipompa, pompanya di bawah sini dipompa, dialirkan ke depan ke sini melalui ini, melalui yang ini lubang yang ada di kop ini, dari sini lubang ini ke depan menuju ini lubang yang bawah ini, terus ini nanti ke depan lagi menuju di bagian tutup setelan klep yang ada gasket head ini, dari masuk sini keluar lewat sini, disemburkan untuk dari sini disemburkan untuk melumasi ini temlar, laker temlar sama noken as. Setelah itu kembali turun ke bawah, ikut rantai kamprat ini kembali ke bawah ke bagian bak mesin lagi, terus dipompa lagi dari sini terus menerus. Kalau yang untuk melumasi ini, untuk melumasi piston bagian belakang ini adalah semburan dari sini, dari setang seker ini, pinggiran celah-celah ini, dari celah-celah setang seker ini kiri dan kanan ini. Nah, ini bagian celah-celah kiri kanan ini untuk memercikkan oli dari belakang ini ke depan, untuk melumasi ini piston bagian belakang sama pen sama buring bagian belakang sini, dipercik oli dari belakang. Jadi umpama pompa oli lancar tapi cuman ke depan, kadang ada yang piston ini ngancing, ngejam meskipun oli masih banyak, dan dibuka tutupnya sini oli mengalir bagus, jalur oli bagus, tapi piston selalu ngejam. Itu pengaruhnya di sini. Oli yang dari pompa ke belakang ini menuju di askruk ini kurang lancar jalurnya. Jadi yang ke depan sini ke kop ini, yang menuju aliran kop ini lancar, tapi yang aliran dari sini tersumbat. Itu biasanya pistonnya bisa ngejam, meskipun di bak oli mesin itu terdapat oli volume cukup banyak, tapi tetap ngejam, soalnya dari belakang tidak ada percikan oli. Jadi kesimpulan, pompa oli itu tujuannya untuk melumasi yang dari belakang itu, melumasi bandul ini, terus sama melumasi dinding kalter bagian belakang, sama pen piston bagian depan ini dipercik dari belakang, oli mercik ke depan sini. Terus yang kedua untuk melumasi noken as, temlar sama rantai kamprat ini, dari lubang ini ke bawah, terus maju ke depan sama
ke belakang ini. Yang ke belakang menuju big end ini untuk dipercikan ke depan. Kalau yang ke lewat ini baut ancer, lewat baut ancer menuju ke depan, menuju ini kubah, tutup klep masuk ke dalam ini, terus di sini dipercikkan, di sini untuk mercik nyembur kemana-mana. Jadi kalau habis kasatan kayak gini nanti ini harus dibuka, dibersihkan supaya oli bisa memercik bagus lagi. Soalnya kayak gini ini udah banyak kerak-keraknya ini, jadi harus dibersihkan. Sama ini juga harus dibersihkan. Yang dari sini ini mercik dari dalam sini, tujuannya oli untuk melumasi ini, untuk melumasi laker temlar sama noken as, sama laker noken as juga. Terus turun ke bawah sini untuk melatih untuk melumasi rantai kamprat. Nah, rantai kamprat ini terus turun ke bawah lagi, berkumpul lagi di bak mesin ini. Jadi sirkulasinya terus menerus dari belakang ke depan. Ada yang kembali ke belakang, ada yang maju ke depan, terus kembali ke belakang lewat sini, dan terjadi terus menerus. Bila itu sirkulasi tidak terjadi terus menerus, maka akan terjadi kerusakan. Antara lain bisa, kalau yang belakang tidak jalan, ini piston ngejam. Kalau yang oli ke depan kop itu tidak lancar, bisa noken as, temlar juga bisa aus, efeknya kasar. Jadi kesimpulan, fungsi pompa oli adalah untuk melumasi organ-organ komponen yang ada di sepeda motor ini, seluruhnya dari bandul sampai kop harus dilumasi semua. Sirkulasi harus terjadi terus menerus. Bila tidak terjadi maka akan terjadi macet, kerusakan yang fatal. Demikian tutorial dari saya, berbagi ilmu agar teman-teman bisa menjaga sepeda motornya. Nah, ini tanda-tanda perawatan kurang menjaga sepeda motornya, terjadi kerusakan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa ditanyakan di komen. Kalau yang sudah tahu ya silahkan pelajari lagi biar menambah wawasan. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, saya ucapkan selamat datang. Semoga ilmu ini akan menambah wawasan teman-teman dalam menjalankan aktivitas di perbengkelan atau untuk ilmu untuk menjaga motornya sendiri-sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.